Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Ustaz Haji Abdul Somad LC MA PHD, yang kami hormati Bapak Bupati beserta Ibu. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, selamat datang pada Ustaz Kiai Haji Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA di Kabupaten Lahat beserta rombongannya. Yang hormati yang juga bersama Bupati, Wakil Bupati Lahat beserta istri, Ketua DPRD Kabupaten Lahat beserta istri. Apapun yang kita kerjakan, kita jalankan bersama saudara kita, bersatu kompak untuk membangun Kabupaten Lahat. Dan tadi lagi membangun masjid Jami, Masjid Agung ini. Kita lihat sekali banyak tiangnya. Karena kenapa? Karena itu zaman mungkin tahu sudah. Sementara mengumpulkan yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru semua yang hadir, terutama guru kita yang mulia, Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad dari PHD, dan semalam beliau sudah berdaulat dengan nama Tuyung Puas. Terima kasih teman-teman. 14 abad yang tahu Rasul katakan bahwa nama itu doa. Jadi Ustaz Abdul Somad diberi orang tuanya nama Abdul Somad. Qul huwallahu ahad, Allahu. Hormat itu tempat bergantung. Di mana-mana kami ngawal Ustaz Abdul Somad ini, begitu banyak orang yang mencintai beliau. Ini wujud dari bentuk nama yang baik, dan nama itu sekarang menjadi doa, dan doa itu yang kemudian terjadi. Ustaz Abdul Somad begitu banyak mencintai beliau. Namun kami menunjuk nama Tuan Muhammad Ali bukan bahasa Murtafiun, artinya tinggi. Apa? Aku pendek, masuk kamu betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mencari kualang diletak di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Mulai Pak Bupati sampai Ustadz Kemas Ali, Ketua Panitia, Ketua Masjid, semuanya berpesan supaya Ustadz Somad jangan bersempit-sempit dikasih jalan. Yang namanya liang lahat memang sempit. Kenapa acara ini bisa terwujud? Karena kita bekerja sama dan sama-sama yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lahat. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolres, Bapak dan Yonif. Tak dapat disebutkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak ada kepala. Hadirin-hadirat muslimin muslimat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat hambanya berjuang menolong agama Allah, bekerja sama satu saf, ka'annahum bunyanun marsus. Mereka bekerja sama seperti bangunan yang kokoh. Seperti bangunan yang kokoh. Tiang bekerja sama dengan lantai, atap bekerja sama dengan tiang, atap bekerja sama dengan dinding. Kalau bangunan tidak bekerja sama, hancur lebur. Betul? Masjid ini luar biasa, banyak betul tiang. Gara-gara tiang ini banyak jamaah yang terhalang. Saya pun sudah salah, tak mungkin saya intip-intip dari samping macam film India pula. Mudah-mudahan Masjid Agung Lahad ini jangan sampai jamaahnya kurang daripada tiangnya. Ini Masjid Agung Lahad sudah tak muat lagi menampung jamaah. Abdul Somad kalau datang sekali lagi ke Lahad, insya Allah dalam rangka peresmian Masjid Islamic Center Lahad. Setuju? Cara supaya umat Islam bersatu, buat dia ada tantangan yang terbesar. Begitu ketika dulu datang Uni Soviet menghantam negara-negara Islam, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Afghanistan, maka ketika itu semua umat Islam bersatu di Afghanistan karena ketika itu melawan Uni Soviet. Kalau ada musuh bersama, umat Islam pasti bersatu. Maka kita tidak, saya katakan musuh bersama, karena musuh kita tidak ada di Lahad. Tapi kita punya misi bersama, mewujudkan Islamic Center, masjid terbesar di Lahad. Tahun berapa tak tahu. Amin. Amin. Kalau ada penguasa, pemimpin, raja-raja meninggal dunia, apanya yang dikenang orang? Di Mesir, gubernur pertama Mesir ketika sampai kakinya di Mesir, yang dia bangun adalah masjid tertua di Afrika Utara, namanya Masjid Amr bin As. Masjid apa namanya? Amr bin As. Umurnya 1400 tahun. Panjang umur, sehat badan, kita sama-sama ke Mesir nanti. Tiket tanggung masing-masing. Biar saya tunjukkan Masjid Amr bin As. Banyak orang tapi tak dikenal. Ustaz Somad memangnya sudah bangun masjid? Belum. Tapi menandatangani prasasti masjid sudah beratus-ratus. Nanti ketika orang yang membangun masjid diperintahkan Allah masuk masjid, bupati, wali kota, gubernur, direktur perusahaan, BUMN yang membangun masjid masuk, datang malaikat mengatakan yang tanda tangan prasasti masuk juga. Itulah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira cita-cita yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini baik apa tak baik? Baik. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat di surga. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung kekuasaan masih ada di tangan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata suara mak-mak di Lahad lebih kuat dari suara. Kalau mak
emaknya semangat, insya Allah semangatlah bapak-bapak. Betul? Bapak-bapak ini kan tergantung ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu ini nggak ngasih bapak ke masjid, mana mungkin bapak ini ke masjid? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup yang simple, singkat, pendek, lahirnya diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk zuhur. Lagi. Nanti kalau masuk waktu zuhur tolong ingatkan saya Pak. Tak boleh waktu zuhur azan itu lewat tanpa ada kumandang azan. Tetap ada azan. Walaupun nanti tausiah kita lanjutkan sedikit, habis itu baru kita sholat zuhur, insya Allah. Amin. Kita akan bersama bersatu kalau punya cita-cita besar. Berbagai macam suku, agama, organisasi, sosial kemasyarakatan, partai-partai bersatu berjuang. Karena waktu itu musuh kita satu, Belanda. Selesai Belanda, datang Jepang. Akhirnya kita pun merdeka. Dibacakanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kenapa kita bisa bersama? Karena ada musuh yang nyata. Musuh kita hari ini tidak Belanda. Musuh kita hari ini bukan Jepang. Musuh kita adalah Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah selesai acara tausiah Abdul Somad datang ke Lahat, umat Islam di Lahat makin bersatu, makin bersama, tidak berpecah belah. Saya tidak ingin kedatangan saya justru membuat umat menjadi kacau balau, tukang langgang, lintang tukang. Gimana keadaan masyarakat di Lahat? Bagus, bersatu, solid sebelum kedatangan Abdul Somad. Sesudah Abdul Somad datang, hancur semua. Dia tidak mau begitu. Justru setelah adapun perbedaan sedikit itu biasa antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, antara usolli dengan tak usolli, antara kunut dengan tak kunut, antara sayyidina dengan tak sayyidina, antara usolli dengan tak usolli. Itu semuanya masih khilafiyah, tapi masih asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan orang berbeda agama, berbeda keyakinan, kita tetap disuruh saling menghormati. Betul? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu berbeda agama denganmu, berbeda keyakinan denganmu, ala an tusyrika bi, menyuruh engkau mensyirikkan aku, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh kepada kedua orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan baik. Walaupun beda agama, tetap disuruh bergaul dengan baik. Andai orang yang berbeda agama denganmu tidak mengusirmu, tidak membunuhmu, maka Allah menyuruh antabarroh, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihi, bersikap adil, berbuat baik, bersikap adil, bertetangga, satu kantor, satu kota, berjiran, dekat rumah, tetap disuruh berbuat baik. Adapun masalah akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinakum. Tapi rasa-rasanya masyarakat Lahat ini kuat persatuannya. Amin. Betul kan? Itu yang kita nyambut apa? Maka Ya. Masya Allah. Rintis. Dulu di luar masjid, karena masjidnya besar, masuk ke dalam. Lama-lama jalan itu masuk ke masjid. Sama macam Masjidil Haram.
Itu dulu di samping Safa dan Marwah itu jalan, masuk jalan ke dalam. Di Pekanbaru, di depan Masjid Agung An-Nur, itu dulu stadion sama kolam renang. Datang Pak Gubernur, dimasukkannya stadion ke dalam masjid. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang di ujung jarinya dititipkan Allah kekuasaan. Makanya nanti di akhirat, di antara kita semua ini bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada tenda, tak ada AC, tak ada kipas angin, panas terik. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang dapat naungan yang pertama kali? Apakah Habib Mahdi? Tidak. Apakah Ustaz Kemas Ali? Tidak. Apakah Ustaz Syafiq? Tidak. Apakah Ustaz Somad? Tidak. Di antara kita ramai ini, di akhirat nanti, yang pertama kali dapat naungan di padang mahsyar adalah Pak Bupati. Bukan kata saya, hadis Nabi. Sahabat Anton, 7 golongan yuzilluhumullah, dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tak ada atap. Yang pertama mendapat naungan adalah Al-Imamul Adil, bupati Lahat yang adil. Tapi kalau tak adil, satu kabupaten akan menuntutnya di hadapan Allah SWT. Kita dengarkan beliau beserta seluruh wakil, kepala dinas, kepala kantor, semuanya insya Allah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, doamu makbul tapi doamu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Ibu, doanya makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan yang lain. Ibu mau berbagi? Saya sekedar memancing. Jadi bapak jangan pernah berpikir macam-macam, karena mereka tidak siap berbagi. Betul? Betul kan? Pahit senyum mereka di balik masker. Jangan minta suami soleh, jangan minta istri solehah, karena yang dapat nikmatnya cuma kau saja. Tapi mintalah pemimpin yang adil, satu kabupaten akan mendapatkan nikmatnya. Akan terbangun pondok pesantren tahfiz Quran. Anak yatim, fakir, miskin, doa Pak gratis. Duitnya dari mana? APBD. APBD tak cukup karena sebagian sudah diambil untuk kopi. Badan Amil Zakat Nasional. Orang tak mau bayar zakat, tak usah ceramah. Bupati tak perlu kultum, tak perlu mengeluarkan suara, cukup dengan diam saja. Peraturan daerah, zakat potong atas. Kira-kira orang mau tak bayar zakat? PNS yang tak bayar zakat ke Basnas potong atas, siap-siap potong bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah, tapi rakyat masyarakat juga mesti patuh dan taat. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin mesti kamu taati. Kenapa? Karena mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami yang ibu-ibu, yang emak-emak ini, bagaimana peran kami Pak Ustaz, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Polisi, Tentara, Habib, ulama, laki-laki yang hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Kira-kira lebih hebat laki-laki atau perempuan? Tengok mereka mengaku. Nanti masuk surga duluan laki-laki atau perempuan? Perempuan katanya. Waktu
Waktu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga, waktu Nabi masuk ke dalam surga, dia menoleh ke belakang, ditengoknya perempuan. Siapa kamu, wahai perempuan? Perempuan itu menjawab, akulah perempuan yang menyantuni anak yatim. Pendusta-pendusta agama bukan orang yang mengejek agama, orang yang mengejek agama bukan pendusta agama. Lalu mereka siapa? Kafir, neraka jahanam tempat. Pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarrafa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Masuk sudah waktu zuhur. Saya teruskan tausiah karena di Masjidil Haram pun dari azan ke sholat 30 menit. Apa itu waktu sholat? Ceramah, dilewatkannya sholat. Kok pernah sholat di Masjidil Haram? Pernah. Habis azan itu sholat berapa menit? Setengah jam. Kenapa di Masjidil Haram boleh? Kenapa Abdul Somad tak boleh? Oh, di sana boleh, di Lahat tak boleh. Tapi jangan gara-gara ini besok azan berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar, duduk di warung kopi. Pas ditanya orang, kau tak ke masjid? Masjidil Haram. Kalau ada orang begini, pukulkan asbak juga ke ini. Yang lurus hampir. Ini bukan mencari-cari kebenaran, ini mencari-cari pembenaran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati menghadap Allah, yang lain putus. Ibu rajin baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Mulk, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, mati. Apakah tetap mengalir? Putus. Kalau ada ibu-ibu sudah mati baca Yasin, lari satu rumah. Bapak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat isra, sholat awabin, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia? Masjid yang dibangun mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalau yang dibangun masjid mengalir pahalanya. Kalau yang dibangun patung, kalau yang dibangun masjid, dibangun Islamic Center, dibangun pondok pesantren, dibangun sekolah tahfiz, mengalir pahalanya. Kalau yang dibangun salon, salon itu berubah menjadi tempat prostitusi, kerannya terus mengalir. Hidup ini singkat, hidup ini pendek, tapi resiko yang akan diterima sampai
sampai hari kiamat. Fir'aun mati sudah 2000, 3000 tahun yang lalu, tapi dosanya sampai hari ini mengalir kepada Fir'aun, terbujur kaku di Museum Tahrir Square, Kairo. Pemimpin-pemimpin yang angkuh, yang sombong perlu dikumpulkan, diajak studi banding ke menengok jasad Fir'aun. Mati, terbujur kaku, tanpa ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad tak punya kekuasaan, Abdul Somad tak punya harta, Abdul Somad tak punya apa-apa. Dia hanya bisa mengajak umat supaya membangun masjid. Ustaz tadi kan diajak untuk penggalangan dana membetulkan atap yang copot. Kenapa Ustaz cerita bangun masjid? Kalau Abdul Somad datang ke Lahat cuma penggalangan dana membetulkan triplek, itu sama dengan memotong toge pakai sinsu. Abdul Somad datang mesti untuk sesuatu yang besar. Di masa akan datang, Abdul Somad tidak mau datang ke Lahat peletakan batu pertama, tidak. Abdul Somad datang tabligh akbar, pembukaan kajian pertama. Takbir. Kita mesti berpikir besar, kita mesti punya cita-cita besar. Umat ini tetap bersatu, yang punya kuasa dengan kekuasaannya, yang punya uang dengan uangnya. 1.000 rupiah sehari, program menabung 1.000 rupiah sehari, sebulan 25.000, tanggal merah kita itu. Buatkan celengan di dapur 1.000 rupiah sehari, 1.000 rupiah. Penduduk Lahat berapa? Penduduk Lahat 400.000. Satu bulan terkumpul 25.000 kali 1 tahun kali 400.000 penduduk Lahat. Masuk dalam ujian CPNS. Kalau satu hari penduduk Lahat menabung 1.000 rupiah, satu bulan tidak dihitung tanggal merah, jumlah penduduknya 400.000 orang. Berapakah uang yang terkumpul dalam satu periode Pak Bupati untuk membangun sekolah, membangun masjid berbasis kompleks Islam menjadi kebanggaan? Itulah nanti akan menjadi amal jariah, mengalir kepada seluruh masyarakat Lahat sampai hari kiamat. Baikkah cita-cita yang saya sampaikan ini? Baik. Datanglah Abdul Somad ceramah ke Lahat tahun 2050. Waktu itu bapak ibu udah almarhum. Grup hadroh ada paling 3 orang atau berapa. Tapi waktu itu saya masih hidup. Yang di atasnya tinggal kami berdua sama Ustaz Kemas aja. Hah? Panitia tergantung. Insya Allah tidak ada yang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang berjuang menolong agama Allah mati. Dia tidak pernah mati. Bal ahya, dia tetap hidup. Walaupun jasadnya tak ada, tapi dia tetap hidup. Kenapa? Karena amalnya mengalir. Tapi ada orang hidup. Apa itu? Oh, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Anak muda 4 orang bawa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
Allah, salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bani Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah lil badri ya Allah. Malaikat untuk orang yang mengeluarkan duit, memasukkan ke sorban tadi, memasukkan ke kotak tadi. Apa kata malaikat? Allahumma hdi munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Hanya saja saya tadi salah pasang warna sorban. Saya tak tahu ada penggalangan dana, jadi saya pakai sorban warna hijau. Jadi isi sorban di sorban saya duitnya itu warna hijau aja semua. Saya tahu tadi saya pakai sorban warna merah. Yang tak bersedekah, apakah karena tak bawa duit, atau karena pelit, atau karena bakhil, atau karena medit? Apa kata malaikat? Allahumma dimumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang tak bersedekah, balik nanti siap-siap mulai. Ya tadi kecil-kecil dulu, sendal hilang, habis itu nelet hilang, habis itu motor hilang, habis itu kalau perempuan dia lakinya dilahirkan pelakor. Kotak main kali, banyak yang keluar dompetnya. Saya bukan nakut-nakuti, itu doa dari Nabi, diaminkan oleh malaikat. Malaikatnya mengaminkan, malaikat tak berdosa, doanya pasti makbul. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit, tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Maka tenanglah jamaah masjid raya, masjid agung lahan sholat. Taklah lagi mata jamaah ke atas. Kalau tidak yang pas di bawah triplek ke atas, takut tikus jatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu berikan tadi dibalas Allah berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bersedekah di jalan Allah, kama tadi habbah, macam satu biji, ambatat sab'a sanabil. Satu biji di dalam ke tanah disiram, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Satu biji tumbuh 7 cabang. Satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang bersedekah belum menikah didekatkan Allah jodohnya. Yang bilang amin belum nikah aja. Amin. Anak udah 3 amin. Yang bersedekah sudah nikah belum punya anak,
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah itu kaya, kalau memang Allah itu gagah, kalau memang Allah itu perkasa, kenapa Allah tidak kirimkan duit ke Masjid Agung sehingga kita tak perlu lagi bersedekah? Ini namanya ujian. Ujian kaki, tahan datang ke masjid. Ujian mata, tahan tak tidur malam tahajud. Ujian tangan, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kuman penyakit aslinya. Ujian kaki, berdiri lama, tahan. Ujian mata, menengok ustaz tak berkedip, tahan. Ujian kantong, disitulah kuman penyakit aslinya. Masyarakat Lahat, Masya Allah, tidak ada tipu, tidak ada bohong. Kalau mau menengok kualitas sedekah masyarakat Lahat, pejamkan mata, menengok duit mana yang paling banyak. Nih, ditonton oleh orang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bahkan yang menonton kita di luar negeri. Mau menengok bagaimana orang Lahat bersedekah, pejamkan mata, tengok duit apa yang tertarik nanti, berarti paling banyak sedekah orang Lahat. Yang 5.000 tadi jangan masukkan, nanti kita edit. Udah 2 kali tak bertolong lagi. Yang ini pakai amplop, Bupati Lahat, Cik Ujang SH. SH itu artinya senang hidup. Kalau bersedekah, kalau ada SH tak mau bersedekah, susah hidup. Naik saya ke atas pentas, tiba-tiba datanglah anak muda. Siapalah anak muda di rumahnya anak Pak Bupati. Anak ini dari pagi tadi sudah bersiap mau jumpa Ustaz Somad. Anak kecil pula bisa kenal Ustaz Somad. Kalau orang tua kenal saya maklum dengan ceramah. Kalau ibu-ibu kenal saya maklum, selalu mereka cerita, saya Pak Ustaz, Ustaz yang mengantar saya bisa tidur malam. Lebih sering saya hidup Ustaz dengan suami saya. Karena itu dengan setiap malam mendengar ceramah. Sampai ada kawan saya Ustaz ya, dokter, dosen, pulang dia ke rumah. Mak, dia tak manggil saya Ustaz, manggil saya nama. Mak, kemarin aku pulang ke rumah, ku dengar suara kau di kamar. Sampai ku bilang sama istriku, jangan lagi ada Somad di antara kita. Saking kan cemburunya Ustaz. Tapi semua itu insya Allah yang diambil adalah pengajiannya. Betul? Itulah hikmahnya mengapa Allah menciptakan saya ini tidak ganteng, tidak gemuk, tidak besar. Supaya apa? Supaya jamaah itu hanya mengambil pengajiannya saja. Saya sudah sempat cemas, kemana sopan itu? Ternyata orang-orang yang dekat dengan kita mengerti dia perasaan kita, tahu dia hati kita cemas serba duit, dilimpahkannya di balik. Itulah cinta yang mendalam. Cinta itu perlu bukti. Kalau ada suami ibu mengatakan, aku sayang padamu ma, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, ngasih belanja 1,5 juta, gombal. Begitu juga dengan orang beriman, pagi petang berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti imanmu? Bukti iman itu bangun Masjid Agung. Bukti iman bersedekah. Bukti iman datang pengajian. Hari ini orang Lahat sedang menunjukkan kepada Allah, iman kami bersaudara, berbeda seragam, berbeda status sosial, berbeda kedudukan, tapi kami semuanya sama di dalam rumah Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Takbir itu bagus untuk semangat. Mana tahu ibu sendiri di rumah habis nonton film hantu ketakutan. Kalau datang ada suara piring jatuh di belakang, takbir.
supaya baliknya kepada Allah. Kalau anak kita lucu dipuji orang, anaknya cantik ya, anaknya ganteng ya, maka balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Besok bapak datang, insya Allah. Si anu anaknya murtad, na'udzubillah. Semuanya balikkan kepada Allah. Jangan nanti kita dipuji, anaknya ganteng ya, oh papa. Anak kau kenapa jelek? Mak. Balikkan kepada Allah. Masjidnya cantik, masjidnya bagus, sudah direhab, tidak bolong lagi. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Jangan bulan depan ketika ditanya orang, hebat masjid agung lahat tuh, tak ada lagi bolong-bolong atapnya. Iya, aku nyumbang. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya terdiri dari tulang, kuku, bulu, darah, sumsum, jantung, berdenyut dan berdetak. Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum, jantung berdetak. Begitu jantung berdetak, paru-paru berhenti berembus, kita hanyalah sesosok daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Betul tak cakap saya? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, itulah iklan di TV. Apa kata ujung kaki? Oleskan kaki pecah-pecah. Sampai ke ujung rambut, rambut Anda berketombe, pakailah sampo turun salju di kamar mandi. Ketiak kita. Tontonlah TV dari pagi sampai petang, sampai siang, sampai malam. Yang diiklankannya adalah perawatan tubuh, perawatan tubuh, perawatan tubuh. Tapi semuanya itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah mati. Begitu masuk ke liang lahat, yang pertama kali menghitam adalah biji mata. Karena mata isinya air, biji mata isinya air, tapi air mengering, lalu mata pun menghitam. Ibu-ibu takut belum mati matanya udah hitam. Sebelum tidur malam dipotongnya timun. Tak ada timun, diambilnya tomat. Pas pagi mau menyambal, tak ada tomat, nah itu sambal. Ustaz Somad kenapa matanya hitam? Mata panda. Ustaz kurang tidur ya. Ustaz banyak pengajian ya. Ustaz kurang istirahat ya. Doakan supaya ini bernilai karena dakwah karena Allah SWT. Amin. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya. Pahala ceramahnya sudah habis diambil oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi Abdul Somad masuk surga karena pemimpin yang adil. Di tengah malam Pak Bupati berdoa, ya Allah, berilah aku 2 periode. Habis itu udah habis semua anaknya istrinya. Teringat ya Allah, masukkanlah Ustaz Somad masuk surga. Mungkin saya masuk surga karena doa Habib Mahdi. Beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Pas Nabi mengajak cucu-cucunya, mana cucu-cucuku? Ayo masuk. Masuk Habib Mahdi. Kata Habib, ya Rasulullah, ada kawanku orang Riau. Mana dia? Kata Nabi. Tidak ada, biar besek apa beliau. Itu maka saya dekat-dekat dengan Habib-Habib itu supaya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sekotak lagi duit. Tapi aku aja warnanya. Yang bersedekah 2.000, jangan berkecil hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah SWT. Itu cara membesarkan hati orang yang ngasih 2.000. Kata yang 100.000, kalau aku tahu ada dalilnya 2.000, bagus aku ngasih 2.000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti kalau ditanya orang siapa yang datang ke lahat itu, Ustaz Abdul Somad, apa aja yang disampaikannya? Pokoknya sebentar. Pesan Abdul Somad yang pertama, kalau ingin bersatu mesti punya cita-cita besar. Fokus, macam orang memanah, fokus.
Fokus. Jangan pandang kiri kanan, jangan tengok atas bawah. Fokus kemana? Fokus ke depan. Maka kita fokus ke depan, berdiri Islamic Center Lahat, lengkap dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, lahir penghafal Quran. Kalau kau tidak hafal Quran, buat sekolah hafal Quran. Penghafal Quran akan melahirkan penghafal Quran, anak cucunya penghafal Quran, pahalanya mengalir untuk engkau di alam barzakh. Alam kuburmu luas sejauh mata memandang. Allahumma ja'al kuburana rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kubur kami salah satu dari taman surga, ya Allah. Apa itu waktu sholat? Cuma ceramah aja. Pergi ke sana, dikasih mikrofon, ceramah, menggelegar, dia sendiri tak ada berbuat. Saya sendiri membuat di rumah saya sekolah tahfiz Quran gratis, dari mulai odol giginya, samponya, sendalnya, sampai makannya, semuanya. Perempuan semua, perempuan. Yang laki-laki jauh, jarak antara perempuan dengan laki-laki 15 km. Supaya apa? Supaya jangan mereka pacaran, jangan married by accident. Supaya fokus yang menghafal Quran. Nanti setelah kalian hafal Quran, jadi dokter spesialis, jadi pengacara, jadi pejabat, jadi tentara, jadi polisi. Kalianlah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Lama saya sudah ceramah di mana-mana. Baru inilah baleho yang kanan kiri gambar saya dua-duanya. Biasanya satu aja di kanan atau di kiri, atau sama bupati, atau sama tidak. Samparnya di sini merah, di sini biru. Nampaknya ada koalisi dua partai. Ini simbol persatuan. Apapun warnanya, apapun golongannya, tujuannya surga, kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang dari sobat. Tak sobat siapa? Jangan lupa balikan sobat. Nah, sobat ketua masjid, masya Allah. Mobilnya langsung sobat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah hampir 30 menit setelah azan zuhur kita sholat berjamaah. Kesimpulan pengajian Ustaz Abdul Somad, yang pertama, kita mesti jaga persatuan dan kesatuan, berlapang dada menerima perbedaan. Siap? Siap. Kedua, punya cita-cita besar, Islamic Center, sekolah tahfiz Quran. Kalau cita-cita kita besar, insya Allah kita memperjuangkannya bersama-sama. Siap? Siap. Tiga, support pemimpin kita, doakan supaya mereka amanah, adil mereka. Satu kabupaten akan mendapatkan rahmatnya insya Allah. Empat, kita beramal. Tak tahukah siapa yang paling ikhlas, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkahnya acara terletak pada doa. Aminkan doa Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan ijabah qabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa masmuma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما وأتبع بك مفرودا. اللهم كما أجمعنا في هذه الدار اجمعنا في جنات تجري من تحتها الأنهار مع النبي المختار وآله الأطهار
وأصحابه الأخيار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الأمة المحمدية واصلح الراعي والرعية واصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya. Baik Bapak Ibu, ini hormat